Halo sahabat kandang, jumpa lagi dengan kandang ayam tentrem, kandangnya kreasi anak muda masa kini. Kali ini kita akan melakukan tutorial bagaimana caranya menyemai bibit pepaya mulai dari awal dan perawatannya sampai siap untuk dipindahkan di kebun. Nah, yang terpenting untuk menyemai bibit pepaya itu pemilihan bibitnya. Jadi setelah kita dapatkan bibit yang berkualitas, lalu langsung saja kita masukkan di media yang sudah kita siapkan. Nah, yang terpenting sahabat kandang, media yang kita siapkan kita menggunakan polybag. Jadi tujuannya itu agar dalam proses pemindahan di lahan untuk mengurangi tingkat kesetresan. Jadi pepaya ini sangat riskan sekali. Kenapa? Karena ketika kita pindahkan ke lahan, ketika akarnya dia terganggu, dia akan stres dan itu akan mengganggu pertumbuhan daripada pepaya itu sendiri. Nah, dari setiap polybag kita isi masing-masing 2 bibit. Tujuannya, andai kata terjadi kegagalan, jadi kita masih punya cadangan. Nah, ketika kita pindahkan di lahan, misalkan keduanya ini bisa tumbuh sempurna, bisa hidup, kita tetap tanam keduanya. Namun dalam perjalanannya kita akan pilih satu. Nanti kita pilih yang lebih baik atau lebih subur, yang kita anggap kurang bagus, nanti bisa kita potong atau kita buang. Nah, caranya cukup kita tanam biji-biji pepaya ini dengan kedalaman kurang lebih sekitar 1 cm. Jadi nggak usah terlalu dalam sahabat, nanti agar ketika dia mulai tumbuh itu tidak terlalu sulit. Namun harus betul-betul terkubur. Karena kalau cuma kita taruh di atasnya, nanti akarnya di awal proses pertumbuhan dia kurang sempurna menancap di dalam media semai kita. Setelah selesai bibit kita semai seluruhnya sahabat, langkah berikutnya kita lakukan penyiraman setiap hari. Gunanya untuk menjaga kelembapan pada media semai, sehingga bibit yang kita semai bisa cepat untuk tumbuh. Nah, setelah kurang lebih 1 minggu
bibit-bibit pepaya nanti akan tumbuh seperti ini. Kebetulan sahabat, kita memang melakukan penyemaian kali ini bertahap, karena kita berencana untuk melakukan penanaman pepaya ini di areal kurang lebih 1 hektar. Jadi nggak mungkin kita bisa lakukan penanamannya di lahan nanti itu akan selesai cepat. Jadi untuk pembuatan bibitnya pun kita lakukan secara bertahap, karena salah satu hal yang terpenting dalam penanaman pepaya itu nanti ketika dipindah di lahan, syaratnya bibit kita akarnya belum ada yang keluar dari polybag, karena kalau sudah banyak yang keluar dari polybag nanti itu juga akan mengganggu pertumbuhan daripada bibit pepaya kita. Nah, kurang lebih umurnya nanti kisaran kurang lebih 1 bulan dari mulai kita melakukan persemaian. Nah, setelah kurang lebih umur 2 minggu, dia sudah mulai muncul daun yang lebih lebar. Nah, seperti ini sahabat. Jadi jaraknya kita lakukan 3 kali tahapan. Jadi jaraknya per 1 minggu mulai penyemaiannya dari awal kemarin. Ini yang sudah berumur kurang lebih 2 minggu dari awal persemaian. Nah, ini rahasianya sahabat dalam penyemaian bibit pepaya, agar kita menghindari dari resiko kegagalan. Nah, apa itu rahasianya? Rahasianya yang pertama yaitu kita wajib melakukan penyemprotan untuk mengantisipasi tumbuhnya jamur pada akar bibit pepaya kita. Nah, kali ini saya gunakan Ditan. Nah, ini obat khusus anti jamur pada akar. Nah, waktu penyemprotan yaitu ketika bibit kurang lebih umur 1 minggu. Nah, begitu dia sudah mulai terbuka daunnya, kita langsung lakukan penyemprotan. Kita kira-kira aja secukupnya. Nah, ini udah cukup, sedikit saja. Jadi bibit pepaya ini cukup riskan terhadap jamur akar, sehingga kita harus melakukan penanggulangan sejak dari dini. Nah, yang kedua, kita harus melakukan penyemprotan untuk merangsang pertumbuhan batang serta daunnya. Jadi kita semprotkan vitamin bagi tumbuhan. Nah, kali ini kami gunakan Atomon. Jadi penyemprotan Atomon ini ketika bibit pepaya itu berusia 2 minggu, berkisar-kisaran 2 minggu dari sejak disemai. Nah,
langsung saja kita aplikasikan, kita semprotkan pada bibit pepaya kali ini. Jadi selama proses penyemaian baik Atomun ataupun Ditan ini sahabat, kita hanya perlu menyemprotkan sekali selama proses penyemaian. Jadi sangat hemat sekali. Baik Atomun ataupun Ditan juga kita bisa dapatkan dengan mudah di toko-toko pertanian. Nah, biasanya banyak dijual, jadi kita nggak terlalu sulit ketika kita mau cari obat Ditan ataupun Atomun ini. Nah, dengan begini akhirnya untuk biaya penanaman pepaya kita bisa mandiri bibit, sehingga kita bisa memangkas biaya penanaman daripada pepaya. Yang menarik lagi sahabat, pepaya ini bisa kita lakukan tumpang sari di lahan kita, sehingga kita bisa meningkatkan produksi daripada lahan perkebunan kita, sehingga kita bisa ikut mensukseskan program pemerintah, yaitu ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Nah, bagi kami rencananya pepaya ini akan kami tumpang sari dengan tanaman porang, sehingga dalam satu lahan kita bisa dapatkan hasil nantinya 2 komoditi sekaligus. Bisa panen pepaya dan juga nanti akan bisa panen porang. Yang terpenting dari kedua tanaman nanti untuk perawatannya pun cukup mudah. Jadi kita bisa dengan mudah aplikasikan walaupun pemula sekali ataupun baru sekali di dunia bertani pepaya. Mungkin sahabat kandang punya pengalaman atau teknik yang berbeda, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan juga bisa tinggalkan jejak di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi informasi-informasi yang positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam ayam tentrem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.